House of Healing. Home. Enthusiasm. Attitude. Loyalty. Integrity. Networking. Glory. House of Healing. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Memasuki tahun 2025 ini, pesan Tuhan kepada kita dalam Mazmur 27 ayat 14 yang berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 dan 6 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Memasuki tahun 2025, tahun yang penuh dengan ketidakpastian, bencana alam, akibat perubahan iklim yang makin hebat, peperangan yang makin intens, krisis ekonomi yang semakin menjadi-jadi. Lebih dari itu, kita diingatkan bahwa kita sudah berada di akhir dari akhir zaman. Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 1-9 dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka berkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Jadi, memasuki tahun 2025, kita menghadapi kondisi yang seperti itu. Karena itu, seperti yang Tuhan pesankan kepada kita, nantikanlah Tuhan,
Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita akan melakukan seperti yang terdapat dalam Mazmur 123 ayat 2 yang berkata, lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang pada Tuhan Allah kita. Sampai Ia mengasihani kita. Mata kita tertuju kepada Dia. Artinya kita harus berharap hanya kepada Dia. Tidak kepada yang lain-lain. Sampai Ia mengasihani kita. Artinya menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Mazmur 130 ayat 5 dan 6 berkata, aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saya pernah mengalami apa yang disebutkan pengawal mengharapkan pagi. Pada waktu saya di SMP dulu, saya tergabung di kegiatan pramuka, singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya rakyat muda yang suka berkarya. Salah satu kegiatan pramuka adalah berkemah. Dalam berkemah ada permainan di mana kita akan diserang oleh kelompok lain pada malam hari. Kalau ada barang kita diambil oleh mereka, kita dinyatakan kalah. Jadi kita harus waspada menjaga barang-barang kita supaya kita tidak kalah. Untuk itu kita tidur bergantian. Jadi ada yang tidur dan harus ada juga yang tetap berjaga. Saya merasakan pada waktu giliran jaga, itu sangat lama rasanya. Kepinginnya cepat-cepat pagi. Mengharapkan pertolongan Tuhan rasanya lebih lama daripada pengawal mengharapkan pagi. Mungkin hal yang seperti ini sedang kita alami sekarang ini. Tetapi marilah kita terus melakukan seperti yang tertulis dalam Mazmur 130 ayat 7 dan 8. Bahwa kita harus tetap berharap pada Tuhan. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan banyak sekali pembebasan dilakukannya. Dia akan membebaskan kita dari kesalahan kita. Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat, aku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Tema tahun 2025 adalah tahun penuaian, the year of harvest. Ayat emasnya adalah Ulangan 11 ayat 13 dan 14 dan Yohanes 4 ayat 35. Sehubungan dengan tahun penuaian, kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama, jenis tuaian. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahun penuaian. Mengenai soal jenis tuaian, Alkitab menggambarkan ada beberapa jenis tuaian. Yang pertama, tuaian jiwa-jiwa. Sesuai dengan Matius 9 ayat 36 sampai dengan 38. Maka jiwa-jiwa yang dimaksud adalah orang banyak yang tidak bergembala. Yaitu mereka yang belum kenal Sang Gembala Agung,
yaitu Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita tentang 3 hal, yaitu yang pertama, perhatikan tahun 2033. Yang kedua, harvest now. Yang ketiga, Jesus for everyone. Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia bahwa tahun 2033, pada tahun 2033, setiap orang, everyone, akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kembali, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau Injil kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu artinya tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, tetapi yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Saya tidak pernah berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Itu tidak alkitabiah. Tetapi yang saya katakan, Tuhan Yesus bisa datang tahun 2033. Itu alkitabiah. Karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Hari-hari ini penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sedang terjadi. Harvest now. Jesus for everyone. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Memasuki tahun 2025, kita diingatkan kembali agar kita menyelesaikan amanat agung. Tugas utama kita sebagai orang percaya, sebagai seorang murid, tidak melihat apa profesi kita adalah menyelesaikan amanat agung. Hal ini sesuai dengan Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Menyelesaikan amanat agung adalah menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus terlebih dahulu menjadi murid Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jesus for everyone, 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 Jesus for everyone. Mengenai jenis tuaian yang kedua adalah tuaian buah roh. Roma 7 ayat 4 berkata, sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia
yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi kita yang telah dibebaskan dari kuasa dosa, hidupnya harus berbuah bagi Allah. Buah harus dituai, artinya harus menghasilkan tuaian buah roh. Dengan kata lain, dalam hidup kita harus ada buah roh. Galatia 5, 22 dan 23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Salah satu aspek dari buah roh adalah kelemah lembutan, yang dapat diartikan juga sebagai kerendahan hati, humility. Kita semua harus rendah hati. Jangan sombong, jangan congkak, karena Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini dituliskan di 2 ayat, yaitu 1 Petrus 5 ayat 5 dan Yakobus 4 ayat 6. Ini berarti peringatan yang sangat serius dari Tuhan. Dalam Amsal 16 ayat 5 berkata, setiap orang yang tinggi hati menjijikkan bagi Tuhan, ia pasti tidak akan luput dari hukuman. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Karena itu, saya mengingatkan kepada kita semua, jangan sombong, jangan congkak, jangan tinggi hati. Jenis tuaian yang ketiga adalah tuaian berkat. Sesuai dengan Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 11 dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada umatnya, yaitu kepada kita semua, kota yang tidak mereka dirikan, rumah yang tidak mereka isi, sumur yang tidak mereka gali, dan kebun anggur yang tidak mereka tanam. Meskipun melibatkan usaha manusia, tuaian berkat bagi kita sesungguhnya adalah anugerah Tuhan. Mengenai melibatkan usaha manusia, kita harus mengingat apa yang dikatakan Amsal 10 ayat 22 yang berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Di sini dikatakan, bukan karena jerih payah itu yang membuat kita jadi kaya, tetapi semata-mata karena berkat Tuhan. Tetapi kita harus rajin, tekun melakukan tugas kita, bekerja keras dan cerdas, bukan bermalas-malasan. Katakan amin. Jadi kalau kita menerima tuaian berkat, sesuai dengan Ulangan 6 ayat 12 dikatakan, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita lakukan itu, maka kita akan mengalami seperti Yesaya 60 ayat 5 yang berkata, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepadamu. Sesuai dengan yang dikatakan dalam Yesaya 61 ayat 6. Maka kalau kita disebut imam Allah dan menjadi pelayan Allah, maka kita akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Haleluya. Tuhan mengingatkan kita bahwa tuaian berkat yang diberikan kepada kita bukan hanya untuk pribadi kita, tetapi lebih dari itu untuk menyelesaikan amanat agung. Katakan amin. Jenis tuaian yang keempat adalah tuaian di bumi.
sesuai dengan Wahyu 14 ayat 18 sampai dengan 20. Bahwa di akhir zaman, malaikat Allah akan menuai di bumi dengan mengumpulkan orang fasik untuk penghukuman Allah. Dalam ayat-ayat ini dikatakan, seorang malaikat yang lain lagi datang dari Mesbah. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pokok anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pokok anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam gilingan besar, yaitu murka Allah. Buah-buah anggur itu digiling di luar kota dan dari gilingan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 300 kilometer. Ada yang menafsirkan bahwa ini adalah perang Harmagedon. Hari-hari ini kita sedang melihat peperangan antara Israel melawan Hamas, Hizbullah, Houthi, Iran yang makin intens. Demikian juga perang antara Rusia dan Ukraina yang tensinya makin tinggi. Semua yang terjadi ini pada akhirnya akan menuju perang besar, yaitu perang Harmagedon. Mungkin itu juga yang dikatakan orang perang dunia ketiga. Penuaian jiwa akan berjalan paralel dengan goncangan-goncangan. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahun penuaian. Yang pertama, akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Panen dapat dituai apabila ada hujan awal yang fungsinya adalah untuk menggemburkan tanah. Dan hujan akhir yang fungsinya untuk menyiapkan tuaian. Ulangan 11 ayat 13 sampai dengan 14 berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggur, dan minyakmu. Yang dimaksudkan dengan hujan akhir adalah pencurahan Roh Kudus di hari-hari terakhir ini, yang akan mempersiapkan tuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Itu adalah Pentakosta yang ketiga pada tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2024. Diadakan simposium Pentakosta ketiga di Church of God, Cleveland, Tennessee. Simposium Pentakosta ketiga artinya hanya membicarakan Pentakosta ketiga. Ini adalah hari yang bersejarah. Pertanyaannya, mengapa harus di Amerika? Hal ini sesuai dengan nubuatan Sidney Jacob bahwa gerakan Pentakosta ketiga dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Barat yang dimaksudkan adalah Amerika Serikat. Jadi dari Amerika Serikat, Pentakosta ketiga akan menyebar ke seluruh dunia. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahun penuaian adalah hukum tabur tuai. Seperti yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 7b sampai dengan 10 yang berkata, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Memasuki tahun 2025, kita akan menuai apa yang ditabur tahun 2024. Saya berdoa supaya kita menuai yang baik, karena kita menabur yang baik. Mengawali tahun 2025, saya ajak saudara untuk mengangkat tangan kita. Dan kita katakan bersama-sama, Hosana, Hosana, di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Hosana, 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 di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Di hati yang suci. Mari berbahasa roh, sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, memasuki tahun 2025. Curahkan pengurapan-Mu pada kami semua Tuhan. Curahkan, terima pengurapan Tuhan, terima. Terima kasih. Tuhan, kami berdoa, biarlah apa saja yang dikerjakan anak-anak-Mu tahun 2025, semuanya berhasil. Yang percaya, terima dengan berkata, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau tegur juga kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami, terima kasih. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Renungkan apa yang selama ini kita lakukan tahun 2024. Kita akan masuki tahun 2025. Segala hal yang tidak berkenan, yang mungkin belum diselesaikan dengan Tuhan, mari kita selesaikan saat ini. Minta ampun, minta ampun. Kalau ada hal-hal yang belum diselesaikan, minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni ya Tuhan, ampuni. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus, Abah. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur.
dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. So dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini Tuhan kau melihat anak-anak-Mu, kau tolong mereka. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu, kasihani mereka Tuhan, kasihani mereka. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Selamat tahun baru 2025. Tahun penuaian. The year of harvest. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin.